bapak-bapak apa ibu-ibu melawan arus ini. Nah ini, ya kan? Nggak boleh Mas Bro seperti itu. Jadi ikuti aku nyetir Mas Bro. Bentar. Kalau posisi kayak gini, ini harus injak kopling, kemudian kalian injak rem pelan-pelan. Fungsi injak kopling kalau posisi seperti ini itu supaya mesinnya tidak mati dan kondisi harus netral. Gini. Oke, jika sudah, kita injak kopling, masukkan gigi 1. Kita lepas koplingnya pelan-pelan, lalu injak gas pelan-pelan. Nah, karena ini jalannya terlalu padat Mas Bro, tidak apa-apa. Jika sudah seperti ini, RPM sudah di angka 3000 ya, kita kembali netral gara-gara ini ada lampu merah Mas Bro. Injak kopling pelan-pelan, kemudian diinjak remnya, kita netralkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ingin jadi sopir itu supaya tenang Mas Bro ya, sabar dan selalu waspada. Kemudian jaga jarak aman, patuhi rambu-rambu lalu lintas Mas Bro ya, seperti yang di sini itu. Kemudian jangan mudah terpancing emosi ketika di jalan dan utamakan keselamatan, itu hal yang paling penting untuk sopir pemula. Kemudian ingat ya, lebih baik kita terlambat daripada tidak pernah sampai. Anjay. Jadi seperti itu Mas Bro ya, kita jalan seperti ini, dan ini kawasan padat karena banyak lalu lalang orang sekolah. Oke, RPM sudah naik, kita injak koplingnya, kemudian kita masukkan gigi 2 seperti ini. Kita lepas koplingnya pelan-pelan, kemudian kita injak pedal gasnya juga pelan-pelan. Ingat ya, untuk mobil manual fungsi kopling itu digunakan untuk pergantian gigi, mengurangi atau menambahkan gigi atau menetralkan gigi, dan fungsinya juga agar mesinnya tidak mati Mas Bro. Jadi kalau kalian tidak imbang antara gas sama kopling, itu nanti mesin kalian akan mati dengan sendirinya Mas Bro. Makanya untuk sopir pemula kalau bisa seringlah berlatih di jalan seperti ini dan melatih keseimbangan antara kopling dan gas kalian. Kalau ingin menginjak rem harus pelan-pelan. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu toleh spion, spion. Bener ya? Ya bener Joe, spion. Spion kanan dan kiri Mas Bro. Nah, dilirik. Nah, kalau kita ingin membalap atau mendahului kendaraan yang depan dari lajur kanan, kita harus cek spion bagian kanan, apakah ada kendaraan atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi pesan aku buat kalian semua, jadilah sopir yang sabar, kemudian bukan yang cepat sampai tapi ceroboh gitu. Jalan raya itu bukan milikmu sendiri ya Mas Bro. Utamakan keselamatan, yang penting seperti itu ya. Ini pesan aku untuk para sopir pemula dan sopir-sopir yang lain gitu ya, dan juga menasihati saya sendiri. Kemudian patuhi aturan rambu-rambu lalu lintas ya. Kemudian hormati pengguna jalan yang lain, karena yang perlu kalian ingat itu adalah yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa selamat kamu tiba sampai tujuan. Anjay. Injak kopling, kemudian masukkan gigi 3 karena RPM-nya sudah melebihi dari 3000. RPM itu yang kiri nih Mas Bro. Nah ini kita balap atau kita mendahului truk yang kecepatannya kurang. Oke. Kemudian kita lirik kiri, kemudian mobil kita arahkan ke lajur yang kiri, karena lajur yang kanan itu untuk mendahului. Kalau sudah seperti ini ya, dirasa mesinnya itu kasar, gereng gitu, kita injak kopling dan masukkan gigi 4. Jika sudah seperti ini, santai, lepas kaki kalian dari kopling, pedal kopling, seperti ini ya. Jadi seperti ini Mas Bro ya, kondisi kalau jalan sudah langsam. Jadi tak perlu kaki kalian yang kiri injak kopling, takutnya nanti kopling kalian cepat aus gitu, dan bisa merusak salah satu komponen untuk perpindahan gigi satu ke gigi yang lain gitu. Ya intinya seperti itu, dilarang Mas Bro.
Buat kalian itu kalau di jalan harus sabar gitu ya. Kita arah pulang, jadi kalian akan aku ajak jalan-jalan santai seperti ini. Sebenarnya Mas Bro, buat sopir pemula, kalau aku pribadi itu, kenapa banyak sopir-sopir yang mahir ya? Karena mereka itu sudah terlatih Mas Bro, terlatih di jalan, mengelola ego, mengelola kesabaran gitu. Jadi nggak cepet-cepetan. Yang penting itu selamat. Yang penting kalian bisa ngawai kendaraan kalian sendiri. Apa ya bahasanya ya? Kayak menjiwai baduy mobil kalian sendiri gitu loh. Makanya harus hati-hati. Kalau mobil metik pun sama ya pesannya, harus sabar, jangan tergesa-gesa. Yang penting seberapa kamu selamat sampai tujuan gitu. Kita lihat kayak gini loh. Ini bapak-bapak apa ibu-ibu yang melawan arus ini. Nah ini, ya kan? Nggak boleh Mas Bro seperti itu. Itu membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan yang lain. Salah satu seperti itu tidak mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas Mas Bro ya. Takutnya terjadi kecelakaan. Hal seperti itu tidak boleh dicontoh. Nah ini bis India ini, bis loh, klason. Wow, dibalap Mas Bro. Nah kalau dibalap seperti ini ya biar mereka mendahului. Jangan kita terpancing, wah aku mobilnya bagus, dibalap bis seperti ini saya nggak terima, harus mendahului lagi ya. Jangan. Yang penting seberapa selamat kamu gitu loh ya. Injak pedal kopling kemudian dinetralkan, kita sen kiri, kemudian masukkan gigi 1, kita lepas pelan-pelan koplingnya sama injak pedal gasnya ya. Kita lihat nih aman, kemudian kita fokus depan, injak gigi kopling, injak kopling, masukkan gigi 2. Oke, kita tambah kecepatan gitu. Jadi seperti itu ya, harus sabar. Dirasa RPM di atas 3000 ini kita masukkan gigi 3 seperti ini. Nah gitu. Kalau kenapa saya bilang RPM di atas 3000 itu nggak boleh, itu mesinnya itu berbunyi ngeng gitu Mas Bro. Kasihan mesinnya. Kalau bisa ditambah giginya, kemudian nanti mesin kalian bakal halus. Kalau kalian tidak tahu aturan seperti ini, itu bisa merusak mesin mobil kalian, dan mesin mobil kalian juga cepat panas gitu. Gearnya yang kalah gitu Mas Bro. Jika dirasa seperti ini mendekati 3 dan dirasa depan masih kosong, kalau kita ingin menambah kecepatan juga bisa. Kita injak kopling lalu ditambah gigi 4. Kemudian lepas kopling pelan-pelan, lalu kita fokus jalan. Jadi seperti ini. Jangan tergesa-gesa. Oke, kita belajar mengemudi mobil secara langsung di jalan raya. Semoga informasi ini bermanfaat Mas Bro ya. Semoga informasi ini bermanfaat Mas Bro ya. Dan salam otomotif buat kalian semua. Ini saya mau pulang. Kita jalan-jalan online gitu. Nanti next time kalau ada waktu, saya akan ajari kalian bagaimana cara parkir mobil yang baik dan benar. Untuk kali ini kalian saya ajak jalan-jalan dahulu. See you, goodbye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.